cegah la etapu waron cegah la amonye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Helmi MPD, dosen program studi Bahasa dan Sastra Indonesia S3IP PGRI Bangkalan, mengampu mata kuliah Apresiasi Puisi Indonesia. Kode mata kuliah Apresiasi Puisi Indonesia adalah MWP 2044012, berbobot 2 SKS dengan jumlah 16 pertemuan. Pelaksanaan mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 2. Adapun untuk pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran lulusan terdapat 6 CPR yang menjadi acuan dari capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut CPMK. CPMK dari mata kuliah ini terdapat 6 CPMK. 1. Mampu mengelola keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. 2. Mampu mengelola konsep dasar kebahasaan, kesastraan, keterampilan berbahasa, literasi dasar, dan pendidikan. 3. Mampu menganalisis teori-teori belajar dan konsep pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 4. Mampu memilih kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Dan yang keenam, mampu menampilkan hasil analisis bahasa dan karya sastra berdasarkan konsep dasar kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Selanjutnya adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Terdapat 10 sub CPMK pada mata kuliah ini. 1 adalah mampu menjelaskan pengantar apresiasi puisi. 2. Mampu memilih dan menjelaskan perkembangan karya puisi Indonesia, baik itu lokal maupun nasional. 3. Mampu menuliskan ulang karya puisi. 4. Mampu menjelaskan pendekatan atau kajian puisi. 5. Mampu menjelaskan dan menampilkan teknik baca puisi. 6. Mampu mendiskusikan dan merumuskan konsep musikalisasi puisi. 7. Mampu merancang musikalisasi puisi. 8. Mampu mendiskusikan dan merumuskan konsep dramatisasi puisi. 9. Mampu merancang dramatisasi puisi. Dan yang ke-10 adalah mampu menerangkan dan membuat apresiasi bebas perkembangan dan pencapaian puisi Indonesia. Untuk rujukan pembelajaran, buku yang digunakan adalah buku Teori dan Apresiasi Puisi tulisan dari Herman J. Waluyo dan juga buku Rahmat Djoko Pradopo Pengkajian Puisi. Didukung oleh buku-buku seperti tulisan Bapak Iman Budi Santosa yang menulis tentang seni mencipta puisi. Selain buku-buku ini, juga yang menjadi referensi adalah artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran apresiasi puisi. Selanjutnya kita simak video pembelajaran mengenai pembahasan dari apresiasi puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pertemuan 9. Setelah kemarin kalian menjalani BS.
Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Mbak Rini, untuk yang tidak masuk hari ini berapa Pak? 3 orang Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan pertemuan 7 mengenai materi teknik-teknik baca puisi. Saya minta Pak Uyun ya untuk menyampaikan hasil belajar pembacaan puisi. Bisa di depan Pak Uyun. Kepelabuhan 2 kalimat Tuti Herati. Benarkah setiap senja matahari masih tenang juga, kasihku? Bahwa suatu saat matahari dan lautan akan bersentuhan dan berjanji, bagai kedasaran yang menghilang dan akan kembali lagi. Kita langsung ke materi konsep musikalisasi puisi ya. Ini dalam pembelajaran musikalisasi puisi, materi ini memang agak sedikit ribet karena dibutuhkan selain visual juga dibutuhkan audio ya untuk mendukung suara. Saya akan putar satu sampel musikalisasi puisi. Kami dari komunitas masyarakat Lumpur Bangkalan Madura Jawa Timur akan mempersembahkan sebuah puisi berbahasa Madura yang berjudul Teman Telepon, buah karya M. Helmi Prasetya. Oke ya, sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari musikalisasi puisi. Setelah menonton video tadi, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Izin bertanya Bapak, jadi berdasarkan video tadi yang saya tonton, mungkin Bapak bisa jelaskan apa sebenarnya latar belakangnya sehingga muncul musikalisasi puisi Pak? Puisi perlu disadari, itu salah satu genre sastra yang berbeda dengan genre yang lain. Kalau Anda baca novel, baca naskah drama, satu kali baca akan paham ya. Tapi kalau puisi, Anda akan berpikir, Anda akan mencari-cari, Anda akan merenung, apa sih maksud dari kata-kata ini? Faktornya adalah puisi sulit dimengerti. Bahasa-bahasanya cenderung tidak langsung. Jadi latar belakang itulah yang menyebabkan munculnya musikalisasi puisi. Silakan. Ya, Mbak Adel ya. Ya, masih menyambung dengan pertanyaan yang ini tadi Pak. Saya ingin bertanya, jadi musikalisasi puisi itu apa? Lantas yang membedakan antara musikalisasi puisi dengan nyanyian atau lagu yang pada umumnya saat itu apa ya Pak? Musikalisasi puisi itu adalah satu bentuk alih wahana dari sastra ke musik. Alih wahana itu adalah proses pengembangan karena sifatnya berkembang dari sastra yaitu puisi
menjadi musikalisasi puisi, menjadi musik. Awalnya puisi, ya. Lalu setelah dipadukan dengan musik, menjadilah musikalisasi puisi. Lalu apa yang membedakan Pak musikalisasi puisi dengan nyanyian-nyanyian yang lain? Yang membedakan adalah satu yang sangat nampak adalah proses penciptaan. Biasanya orang dalam membuat nyanyian lagu, ya lagu-lagu, ya baik itu lagu pop, lagu dangdut, lagu rock, biasanya ketika membuat sebuah musik atau lagu, ya mereka langsung bikin aja nadanya. Lalu dengan nada seperti ini gimana kata-katanya baru dibuat. Artinya kecenderungan dalam wilayah bidang musik, nyanyian itu tidak mengutamakan kata-kata. Jadi kata-katanya belakangan, tag-nya belakangan. Cari nada dulu, misalnya. Itu nada ya. Baru setelah nada itu ditemukan, syairnya ditulis. Nah, kalau musikalisasi puisinya sudah ada, ya ada. Dan itu ketika kalian membuat sebuah aliwahana puisi ke musik, Anda harus memiliki nada dengan dilandasi atau yang menjadi rujukan adalah puisinya. Pertanyaan ketiga, ya oke Mas Sainul, menjawab. Menyimak video musikalisasi puisi yang tadi Pak, yang berjudul Dengar itu mengenai strategi atau cara apa yang paling penting dalam membuat atau menghasilkan karya seperti itu. Ada yang menyangga pertanyaannya Mas Zainul? Saya coba menjawab pertanyaan Mas Zainul. Setelah mengamati video musikalisasi puisi, yang ditanyakan meski tidak full, menurut saya adalah yang paling penting untuk membuat musikalisasi puisi itu tentunya adalah puisi itu sendiri. Oke ya, intinya jawaban Mbak Wihan, yang paling penting bagaimana ada puisi, gitu ya. Baik, sekarang kita amati 3 langkah penting dalam merumuskan musikalisasi puisi. Yang pertama adalah ketepatan memilih puisi. Alasan apapun puisi harus ada. Betul, Pak Wihan tadi menyampaikan itu. Terus yang kedua, ketepatan merumuskan bentuk musikalisasi puisi. Baru ketemu yang namanya apa? Konsep. Jelas ya? Oke, sekarang masuk ke slide berikutnya. Mbak Rosa, bisa dibacakan dengan lantang? Musikalisasi puisi tidak akan terbentuk tanpa adanya puisi. Puisi merupakan unsur pertama yang harus ada dalam membuat sebuah musikalisasi puisi. Menurut Salat 2015-230, proses musikalisasi puisi didasarkan pada teks puisi karya penyair atau sastrawan yang telah dipublikasi, dikategorikan atau dicatat dalam kajian sastra sebagai puisi. Jelas ya? Jelas. Langkah pertama dalam merumuskan musikalisasi puisi itu harus memilih puisi. Bisa dibacakan Mas Suham? Ketepatan memilih puisi prinsip utama. Sebagai pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih puisi. Antara lain, 1. Memilih puisi lokal bahasa Madura atau puisi nasional. 2. Puisi bersifat lirik. Dan 3. Makna dan suasana puisi. Oke ya. Yang pertama adalah memilih puisi. Nah, di dalam memilih puisi itu terdapat lagi bagian-bagiannya. Gimana caranya memilih puisi? Ya ini. 1. Memilih puisi lokal berbahasa Madura atau puisi nasional. Lalu yang kedua adalah apa? Bersifat
Lirik itu bukan lirik ini ya, bukan ya. Lalu yang ketiga, cara memilih puisi itu Anda harus bisa mengamati apa yang menjadi unsur makna dan apa yang menjadi unsur suasana. Selanjutnya adalah mengenai memilih puisi lokal atau puisi nasional. Mbak Wian, dibaca. Memilih puisi lokal berbahasa Madura atau puisi nasional. Memilih puisi lokal atau puisi nasional sebenarnya adalah unsur relatif. Hal ini disebabkan adanya anjuran tentang progresi pembelajaran sastra yang digerakkan dari kekayaan lokal. Tentu salah satunya adalah bahasa daerah. Sementara pilihan untuk puisi nasional ditinjau dari sudut pandang bahwa karya penyair nasional sudah sangat sering digarap. Kamu memilih puisi lokal, kamu punya kedekatan dengan unsur lokal. Itu mendukung konsep yang kamu bangun nanti ketika menggarap musikalisasi puisi. Seperti contoh tadi yang di video apa? Coba jalan. Unsur lokal apa yang kira-kira kamu dapat dari bunyi-bunyian? Ada kelonok, sapi, ada duk-duk, itu musik-musik memang ala Madura. Nah, salah satunya itu kenapa kita harus memilih puisi lokal. Sementara kenapa harus juga memilih puisi nasional? Ya, apa positif dan negatifnya? Barangkali kalau ketika Anda menggarap puisi nasional, yang menjadi persoalan adalah karya nasional itu barangkali sudah digarap oleh orang lain, dan garapan orang lain itu ketika kita garap ada kecenderungan untuk sama. Yang kedua, memilih puisi lirik. Kenapa Pak harus memilih puisi lirik? Kalau puisi model lain bagaimana Pak? Kalau puisi naratif itu panjang Mas. Panjang, biasanya bercerita kisah kepahlawanan. Nah, puisi lirik ini cocok karena puisi lirik ini cenderung mengandalkan ekspresi. Ada haru, ada bahagia, ada takut, ada cemas. Sekarang yang ketiga, kita mencari unsur makna dan suasana. Jadi di dalam puisi, supaya Anda bisa menggarap musikalisasi puisi. Nih, makna itu apa Pak? Lalu unsur suasana itu apa Pak? Makna adalah seperti nasihat, kerinduan, kritik sosial, merawat alam, cinta tanah air. Nah, itu makna. Apa satunya? Suasana. Nah, suasana itu yang melingkupi keadaan yang ada di dalam puisi. Suasana adalah jabaran dari seluruh keadaan yang melingkupi puisi. Misalnya ada sedih, tenang, semangat, bahagia. Nah, itu suasana. Paham ya? Yang kedua, menentukan bentuk. Musikalisasi puisi menurut Hamdi Salat setidak-tidaknya ada pembagian ya. Ada yang model orkestrasi puisi, ada yang model digitalisasi puisi, ada yang model laguisasi puisi, ada yang model digitalisasi puisi atau metalisasi puisi. Contoh yang disampaikan dalam video tadi termasuk pada bagian apa Pak? Laguisasi puisi, bukan instrumen. Ingat, kita pilih apa? Yang saya cetak biru, laguisasi puisi. Ingat, kita memilih laguisasi puisi. Nah, sekarang setelah kita menetapkan laguisasi puisi, kita coba menetapkan rumusan musikalisasi puisi. Dalam tabel yang saya sampaikan itu, rumusan musikalisasi puisi sudah terbentuk secara tidak langsung.
Pilihan puisi tadi pada bagian mana? Pilihan puisi pada bagian nomor 1. Dan dalam nomor 1 itu tadi ada pilihan puisi Madura, lokal atau nasional, ya nanti ditulis ini. Lalu dalam pemilihan puisi, jenis-jenis yang kita pilih apa? Puisi lirik. Tuh. Lanjutan. Setelah itu unsur makna dan suasananya. Jadi nanti penampilan seperti ini bisa membantu kamu dalam menyelesaikan tugas bagaimana merumuskan musikalisasi puisi. Yang terakhir, setelah makna dan unsur ketemu, bentuk ketemu, tinggal kamu menyesuaikan ke bentuk nada. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, mungkin ada pertanyaan tambahan. Bisa Bapak berikan contoh bukti nyata tentang pandangan atau mungkin anggapan bahwa dengan cara musikalisasi puisi ini pembaca bisa lebih cepat memahami tentang puisi. Orang baca puisi mungkin kiranya kita akan memilih apakah kita akan berjalan terus atau kembali. Tuh, itu membaca ya. Oke. Setelah membaca itu, kita akan sulit. Ya, pembaca akan sulit. Tapi ketika dinyanyikan, nyanyian itu punya potensi untuk diulang-ulang. Kamu kalau pergi ke mana gitu, atau pergi ke kamar mandi atau pergi ke mancing, apakah kamu berpuisi? Tidak ya. Biasanya yang dilakukan apa? Nyanyi. Kan begitu. Paling tidak seperti itu, Pak Rosa. Ya, tak mungkin kamu mancing lalu berpuisi. Ini orang gila baru, gila itu nanti. Ya. Tapi kalau berpuisi, bernyanyi, ada potensi. Ada potensi untuk diulang-ulang. Nah, karena diulang-ulang itu, ada satu bagian yang membuat bahwa musikalisasi puisi bisa mempercepat orang untuk mengerti puisi. Masuk ke tugas. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan perbedaan, ya, 2 sampel musikalisasi puisi. Anda hanya mencari makna dan suasana. Lalu nanti pengantar menuju ke target unsur musik. Nah, 2 sampel ini nanti satu dari saya, satu dari video. Warung cegah la etapu warung cegah la amonye monyena sajelanye nyenengake padengeni. Itu sampel 1 ya, tolong diingat-ingat. Oke, sekarang sampel 2. Oke, cukup ya. Jelas ya, kelompok 2. Tugas kelompok 2 mengamati video atau sampel yang kedua. Kelompok 1 mengamati sampel yang pertama tadi yang saya mainkan dengan kita. Silakan sekarang untuk kelompok. Ya, untuk tabel tadi sudah saya bagikan ya. Cukup, waktunya habis. Silakan. Kelompok 1 sampaikan. Jadi untuk makna dari sampel yang pertama yaitu yang dibawakan pada tahun ini
suasana yang muncul adalah sedih, haru, dan cemas. Nah, untuk penjelasan yaitu bunyi petikan gitar yang pelan menunjukkan keharuan, penadaan sebagian dan suara yang membawakan yang menjadi mempertegas kesan hidup. Oke. Tangan. Baik, selanjutnya hasil diskusi kelompok 2 dibacakan. Untuk unsur makna, berdasarkan sekian video jelas sekali bahwa unsur maknanya berikan gembira karena terdapat kata menyenangkan yang artinya menyenangkan. Nah, untuk unsur suasananya pada segmen kedua, oleh sebab itu suasana dalam ini tersebut menurut kami adalah penuh ceria, gembira-gembira. Untuk penjelasannya Bapak, nada-nada melodi gitar dan perkusi yang rancak diperkuat dengan goyangan vokalis dan musik lainnya yang membawakan dengan ceria atau semangat. Sudah, tuh. Baik, tepuk tangan. Sekarang sebelum kita akhiri, kita masuk ke klarifikasi. Jadi saya akan menyampaikan bahwa musikalisasi puisi itu diberangkatkan dari puisi. Merumuskan konsep musikalisasi puisi terdapat 3 langkah tadi, dan ini jangan Anda lewatkan. Pertama, memilih puisi yang tepat, ya, memilih puisi. Lalu memilih puisi yang tepat seperti apa? Dengan karakter yang lirik. Supaya dari pertama tadi, dari pemilihan puisi dengan karakter yang lirik ini, Anda akan mudah untuk merumuskan konsep musikalisasi puisi. Baik, itu dari saya yang bisa saya klarifikasi. Selanjutnya saya minta satu dari Anda untuk membacakan kesimpulan pembelajaran. Ada? Silakan. Oh, Mbak Uyun, silakan. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran hari ini, ternyata terdapat banyak ruang dalam memahami puisi selain melalui pembacaan. Salah satunya adalah musikalisasi puisi. Dengan mengetahui adanya konsep musikalisasi puisi, memahami puisi menjadi lebih mudah dalam menentukan tafsir makna dan tafsir suasananya, baik sebagai perenungan, pencarian pesan yang tersirat dan tersurat, maupun sebagai suatu pembelajaran alih wahana sastra. Dalam hal ini, puisi menjadi lagu puisi yang merdu dan nikmat untuk didengar. Baik, demikian ya kesimpulan dari Anda diwakili oleh Mbak Uyun. Terakhir, ya, dari saya teringat pesan guru saya dahulu sebelum saya mengenal musikalisasi puisi. Guru saya pernah berkata, namanya Kamaluddin, atau sering saya panggil Kak Lut. Puisi itu adalah musik, ya, yang berbentuk kata-kata. Sedangkan musik adalah puisi yang berbentuk bunyi. Pada keduanya merupakan tempat untuk merenung, bersyukur, menikmati. Karena dengan memahami puisi, Anda akan mengerti bagaimana makna-makna yang dihadirkan dalam kehidupan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas mandiri akan saya sampaikan nanti setelah menjelang pertemuan ke-10 ya. Saya akan komunikasikan lewat grup WA. Kalau memang sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.